Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Malang Malang, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan ini mempersembahkan video tugas yang berjudul Geostrategi Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Kifah Aha Putra MPDI di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika. Melalui video ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai topik yang kita bahas, yakni geostrategi Indonesia. Mulai dari pengertian, latar belakang, pokok pikiran, dan tantangan yang dihadapi. Semoga video kami dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Nah, baik, sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya atas nama Albar Halifah Rabi dengan NIM 2406011110042. Selanjutnya ada Lutfianto dengan NIM 2406011110046. Dan yang terakhir ada Hera Nurwijayanto dengan NIM 2406011110048. Sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui mengenai geostrategi? Lalu, apa saja pokok-pokok pikiran dalam ketahanan nasional? Dan apa tantangan dalam ketahanan nasional? Untuk menjawab itu semua, mari simak secara baik-baik penjelasan materi dari kelompok kami. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk pada alam hidup nasional, sedangkan strategi berarti ilmu dan seni yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Dengan demikian, pengertian geostrategi adalah perencanaan dalam memanfaatkan keadaan geografi negara untuk menentukan kebijakan guna mewujudkan tujuan bangsa. Untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia, negara memerlukan strategi agar mampu bertahan dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa pokok pikiran dalam ketahanan nasional meliputi 1. Aspek Astagatra, yang kedua, kesejahteraan dan keamanan, yang ketiga, persatuan dan kesatuan, yang keempat, ketahanan terhadap ancaman, kemudian yang terakhir, kerjasama internasional. Yang pertama adalah aspek Astagatra. Aspek Astagatra dibagi menjadi dua bagian, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, Trigatra, meliputi geografi, merupakan letak geografis suatu negara yang mempengaruhi strategi pertahanan dan keamanannya. Selanjutnya, demografi, merupakan jumlah dan karakteristik penduduk yang sangat penting untuk ketahanan nasional. Yang terakhir dari Trigatra yaitu sumber daya alam, kekayaan yang harus dikelola dengan baik agar negara bisa menjadi mandiri. Yang kedua dari aspek Astagatra adalah Pancagatra. Dari Pancagatra terdapat ideologi. Ideologi negara harus dijaga agar masyarakat tetap bersatu. Yang kedua, politik.
Stabilitas politik sangat penting agar negara bisa fokus pada perkembangan. Yang ketiga, ekonomi. Dengan ekonomi yang kuat, membuat negara tidak mudah goyah. Yang keempat, sosial budaya. Dari sosial budaya dan nilai sosial yang kuat, memperkuat identitas bangsa. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Negara harus memiliki sistem pertahanan yang kuat agar mampu menghadapi ancaman. Bagian kedua dari pokok pikiran ketahanan nasional adalah kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional bertujuan untuk menyeimbangkan kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan fondasi utama untuk meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat. Yang keempat, ketahanan terhadap ancaman. Ketahanan nasional mencakup kemampuan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik dari militer maupun dari non-militer. Yang kelima, kerjasama internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya ini ada bela negara untuk komitmen kebangsaan. Bela negara itu biasa disebut juga sebagai bentuk nyata dari kecintaan dan kesetiaan warga negara terhadap NKRI. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui pertahanan militer, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan bela negara, kita dapat menjaga persatuan, pertahanan kedaulatan, dan memajukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional. Semua warga negara itu berhak memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam bela negara. Selanjutnya ada tantangan ketahanan nasional. Tantangan ketahanan nasional adalah berbagai masalah atau ancaman yang dapat mengganggu stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan suatu negara. Ancaman itu bisa berasal dari dalam negeri atau bisa kita sebut sebagai internal, atau dari luar negeri yang bisa kita sebut eksternal. Nah, berikut ini contoh-contoh dari tantangan. Yang pertama yaitu ada tantangan dari dalam negeri. Internal yaitu seperti konflik sosial, sara, separatisme, terorisme, dan radikalisme. Yang kedua dari luar negeri, eksternal seperti agresi militer, spionase, perang siber, dan perdagangan ilegal. Yang terakhir yaitu ada pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa. Aspek ketahanan nasional itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa. Ketahanan nasional yang kuat menciptakan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan serta memungkinkan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Dengan memperkuat ketahanan nasional di semua aspek, Indonesia itu dapat mencapai cita-cita nasional loh, dari masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah penyampaian video kami mengenai geostrategi Indonesia. Melalui video ini, kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberi tambahan pemahaman dan wawasan mengenai geostrategi. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kami juga menerima kritik dan saran yang membangun untuk kami guna perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada Bapak Kifah Arha Putra MPDI yang telah memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas ini. Semoga hasil video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.